Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Allah berkenan kepada mereka yang rendah hati dan bukan mereka yang berdoa di dalam keangkuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar doa, amal, dan puasa kami jalankan dengan hati yang murni. Semoga laku tobat yang kami jalani menjadikan kami orang-orang yang semakin rendah hati di dalam persiaran hidup kami dari hari ke hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah kita begitu setia dengan janjinya. Ia bahkan senantiasa memberkati kita. Entah Anda, saya, serta kita semua seringkali melupakannya di dalam persiaran hidup kita. Bahkan seringkali kita berpikir bahwa Tuhan senang dengan sikap kurban yang kita berikan kepadanya. Bahkan seolah-olah kita menjadi layak untuk mengatakan segala perbuatan yang sudah kita kurbankan hanya demi mereka yang memuji nama Anda, saya, serta kita semua. Tetapi di dalam kitab Hosea kita diingatkan bahwa Allah sungguh menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Artinya, Allah menghendaki Anda dan saya serta kita semua setia dengan apa yang kita imani. Bukan untuk memuliakan diri kita dan bukan untuk supaya kita dilihat suci, kudus, rajin beribadah, rajin berbagi rezeki. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita hidup seia sekata di dalam iman kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak disukai Allah, atau orang-orang yang munafik, yang kelihatan rajin, yang kelihatan memakai tanda-tanda keagamaan, tetapi tingkah lakunya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Ingatlah bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengenal apa isi hati kita di setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Tuluskah kita melayani? Tuluskah kita bekerja? Tuluskah kita menjawab panggilan hidup kita, baik sebagai keluarga maupun sebagai seorang biarawan, biarawati? Ingatlah bahwa Tuhan menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Tuhan menyukai pengenalan akan dirinya lebih daripada kurban yang lain. Artinya Tuhan lebih menghargai proses yang kita lakukan dengan tekun dan setia. Meskipun jatuh, kita bangkit lagi. Meskipun kita terpuruk, kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua, kita juga diingatkan melalui Injil Suci menurut Lukas pada hari ini. Jangan kita menjadi sombong dan angkuh di dalam doa-doa kita. Tuhan menghendaki kita senantiasa tetap rendah hati. Sebagai orang beriman sangat lucu, mengaku diri mengenal Tuhan, mengaku diri mengenal kasih Allah, tetapi kita berdoa untuk kecelakaan orang lain, berdoa untuk supaya Tuhan mencabut nyawa orang yang tidak kita senangi. Yesus mengkritik sikap-sikap demikian.
Karena yang berkenan bukanlah doa dalam keangkuhan, tetapi doa di dalam kerendahan hati. Doa yang angkuh itu seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini. Dia mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti yang lain. Aku bukan perampok, aku bukan pefitnah, aku bukan pesina dan bukan pemungut cukai. Mengapa mereka mendapatkan tempat lebih layak daripada saya yang setia, daripada saya yang senantiasa memuji, bahkan mulai mengancam Tuhan. Jika Anda tidak mendengarkan, jika Tuhan tidak mendengarkan, aku akan meninggalkan apa yang sudah kuimani. Ingatlah, kita berdoa di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Kita mesti bersikap rendah hati. Jika kita menunjukkan keangkuhan, apa gunanya kita mengaku diri sebagai orang beriman? Karena mestinya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita beriman, semakin kita rendah hati dan bijaksana di dalam tutur kata. Bukan justru di dalam doa kita mulai mengatur Tuhan, bahkan memasukkan dunia politik di dalam doa kita hanya untuk personal interest atau keinginan pribadi yang mungkin justru membahayakan keselamatan bersama. Kita diajak untuk murni di dalam beriman, karena beriman bukan berdemokrasi, karena beriman bukan berpolitik, karena beriman bukan relasi yang saling menguntungkan, tetapi semata-mata semuanya terjadi dan menjadi indah karena kita tekun dan setia di dalam proses mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keangkuhan di dalam doa dan di dalam tindakan nyata sebagai ekspresi iman kita adalah kesalahan besar. Kita diajak sebagai orang beriman semakin rendah hati, berani menata kata sebagai wujud bahwa kita mengasihi dan peduli akan persatuan baik sebagai warga negara maupun sebagai orang beriman. Dan semoga sebagai orang beriman tidak hanya pandai dalam menata kata, tetapi hidup nyata menata kerukunan bersama demi kasih Allah hadir nyata di dalam hidup kita. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kegaduhan, oleh kesombongan, tetapi senantiasa dikuasai oleh karya rencana Tuhan di dalam kebijaksanaan. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.